Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La haula wa la quwata illa billahi aliyyil azim. Allahumma hdina ila siratil mustaqim. Allahumma hdina ila siratil mustaqim. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa bihi Allah. Wa bihi Allah. Bismillah. Bismillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu alim. Allahu mursyid. Saudara-saudara, kawan-kawan, dosana-dosana. Kita hidup ini mesti mengenal diri kita. Kenalilah dirimu. Mari kita kenali diri kita, diri kasar kita dulu. Sebelum kita meneliti, membaca diri halus, kita baca dulu diri kasar. Kita lihat diri kasar kita ini, pandanglah diri kita masing-masing. Ada kulit, ada daging, ada darah, ada urat, ada tulang. Ada tulang, ada hati, ada limpo, ada jantung hati, ada fakta dalam fakta, baru itu pada tubuh kasar kita. Ada mata, bisa untuk melihat, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada badan, ada perut. Ini tubuh kasar. Ini fakta. Fakta juga disebut nama, inilah tubuh kasar, inilah syariat. Syariat artinya ilmu yang nyata, ilmu fakta. Ini. Mari kita pelajarilah diri ini. Dalam fakta ada fakta. Di dalam tubuh kasar saja. Dalam kulit ada daging. Dalam daging ada darah. Coba. Ada darah, ada urat, ada tulang. Kita renungkan ini. Jadi, mari kita renungkan. Dari mana asalnya tubuh kasar ini? Bagaimana proses tubuh kasar ini terjadi? Kalau orang sebut ini hanya bangkai. Hanya bangkai. Ini adalah wadah bagaimana macam-macam orang menamakan di tubuh kasar ini. Jasmani. Yang kamu itu, ya orang bilang kamu ini, ya yang tubuh kasar ini. Begitu orang banyak memahami. Hanya sampai di situ, tubuh kasar. Ya, bagaimana kamu? Nah, begitu, bagaimana kamu? Ya kamu tubuh kasar itu. Inilah kita terlibat di dalam tubuh kasar. Kita pelajari tubuh kasar sebaik-baiknya. Apakah yang kamu itu tubuh kasar ini? Apakah yang saya ini tubuh kasar ini? Oh, mari kita lanjutkan berpikir itu. Jangan, ya soal berpikir ini yang penting kita ada akal, ada perasaan. Itu akui dulu, adakah kita akal, adakah kita otak, adakah kita akal, adakah kita perasaan, itu dulu. Untuk mengenal tubuh kasar ini. Kawan-kawan, kita ini seprofesi semua nih. Saya ini juga petani. Juga pernah pedagang kecil, petani kecil. Pernah belajar sedikit, belajar kecil. Tapi saya tidak puas. Apa yang saya peroleh dengan akal saya, apa yang saya peroleh dengan perasaan saya tidak puas. Saya belajar sendiri. Ini yang perlu kita miliki, sifat belajar. Karena banyak disebut oleh ulama-ulama, oleh para ulama-ulama, utlubul bin lahdi ilal mahdi. Ya, tentulah ilmu itu dari sampai mati. Sepanjang kehidupan. Long life education, kan begitu. Long life education. Tuntut ilmu sepanjang kehidupan sampai mati. Dalam agama, utlubul ilma minal bahdi lal lahdi. Tuntut ilmu itu dari buayan sampai
liang kubur. Ini prinsip dasar, wahai kawan-kawanku, dan tinggal di masa jauh dalam ibo, dalam hutan, di sawah, di ladang, di laut, di udara, di pasar, ya, bagi-bagi dalam kantor, dalam gedung. Mari kita renungkan diri kita ini. Mari kita renungkan diri kita supaya kita bisa kenal diri. Ya. Kenal diri, mengenal diri kasar, baru kita mengenal diri halus. Mana yang halus itu? Nah, diri kasar dulu. Saya lanjutkan bicara. Kalau kita sudah kenal dengan diri kasar, baru kita lanjut, kita belum kenal. Dari mana tubuh kasar ini? Yang disebut wadah, jasmani, tubuh kasar. Dari mana asal ini? Ya, kalau kita orang awam, kita berasal dari perut orang ibu, datang dari, karena dia bersuami, datang dari suaminya. Ya, hubungan suami istri, lahir kamu, lahir diri ini, begitu kita orang awam. Sampai situ pikiran. Daripada sperma dan ovum yang bertemu dari ayah bunda kamu, terbaik diri kita. Nah, jadi dari darah, dari air. Nah, itu fakta dalam fakta. Fakta di dalam fakta. Jadi air, jadi darah, jadi tulang, jadi bayi. Nah, dia lahir, pandai dia menangis. Kan begitu di kasar ini. Sampai situ, fakta dalam fakta, tidak bisa dibantah. Tidak bisa dibantah begitu kita mengenal diri kita sebagai orang awam, sebagai orang orang bertubuh kasar, punya otak. Itu makanan otak itu. Penelitian otak, penelitian akal. Ini kita renungkan itu, wahai sahabat-sahabatku, kawanku, sanak-sanakku. Ya, yang dimanapun berada. Kalau kita telusuri kejadian tubuh kasar ini, jadi dari kitab suci kita, Al-Quran, sulbi wal taraib. Dari sulbi wal taraib kan begitu. Air mani yang mancar, sperma yang memancar kan begitu. Akhirnya menjadi tubuh. Berubah terus. Dari air berubah jadi darah, dari darah berubah jadi bentuk nyata, dan dalam bentuk nyata seperti ini di fakta. Wah, hebat, berubah. Sekarang ini saya sendiri, mana itu Safrul Hasan waktu kecil itu mana? Berubah lagi jadi remaja. Sekarang remaja itu mana? Safrul Hasan remaja itu berdusta lagi. Saya ini berdusta pada diri saya. Mana diri saya Safrul Hasan itu waktu muda? Tutup kecil. Sekarang kalau sudah tua, ini seperudin juga namanya. Wah, amat lucu, amat palsu kau ini. Diri kamu, saya ini palsu itu. Berubah-ubah terus. Ya, palsu. Berdusta. Dulu lain, kini lain. Kemarin lain. Besok ini tidak ada lagi diri ini. Tidak ada lagi diri ini. Tubuh ini. Kamu ini tidak ada lagi. Kampung kamu itu sekarang dulu bagaimana? Sebelum kamu lahir bentuk apa kampung kamu ini? Negeri kamu ini bentuk apa? Sekarang kok begini bentuk negeri kamu? Dusta lagi kampung kamu. Kamu dusta, bohong. Kampung kamu bohong. Di kamu saya ini bohong. Berubah-ubah terus, Pak. Sudah ada ketetapan. Ya begitu cara manusia berpikir. Pembohong. Bodoh. Berubah-ubah terus. Kemarin lain, sekarang lain, besok lain. Mana itu Safruddin Hasan? Mana itu kampungmu? Nah ini. Jadi kita berada dalam kebohongan. Kepalsuan. Lama-lamakah kepalsuan ini kita hayati? Kita peroleh. Lamakah kita nikmati kepalsuan ini? Kepalsuan pembohongan ini lama kita menikmati kepalsuan ini. Nah, kita tertipu dalam kepalsuan. Dalam kebohongan. Nah, kenapa saya bisa bicara? Kenapa saya bisa bicara? Karena saya punya otak, ada akal. Nah ini termasuk akal itu termasuk batiniah. Termasuk makhluk batiniah.
Saya bisa melihat kamu, saya bisa melihat alam ini, kampung saya bisa melihat negeri ini karena mata saya. Saya bisa berkata karena mata saya sampai di situ. Siapa sebenarnya yang ngomong ini? Siapa yang ini yang bisa mata ini bisa melihat? Siapa dalam mata ini? Siapa dalam mulut ini? Siapa dalam otak ini? Siapa dalam saya bisa merasakan? Apa itu yang saya rasakan? Dari mana itu yang merasakan? Mana itu akal? Nah, itu termasuk makhluk batiniah, makhluk kasar, makhluk batiniah. Nah, saya bisa bergerak. Saya bisa memukul. Siapa yang memukul? Siapa yang memukul ini? Saya bisa kuat. Siapa yang kuat ini? Apakah ini namanya mengaji ilmu batiniah, mengerti batiniah, mengaji ilmu rohaniah. Ini. Sekarang kita lanjutkan pengajian kita tubuh kasar, jasmani, yang kamu yang dibaca orang kita orang awam ini, kamu, saya, kamu. Yang nampak ini, yang fakta ini, dalam fakta kita tinggalkan. Begitu lemahnya akal ini berpikir, lemahnya akal ini mengenal diri sendiri, diri kasar ini. Nah, jadi kita lihat tadi sampai dari orang tua. Orang tua dari mana? Orang tua dari mana? Dari orang tuanya. Sampai kepada Nabi Adam. Adam dari mana diciptakan? Udah ditekanlah semua dari tanah. Tapi ada dalam sirnya. Ada api, ada angin, ada air, ada unsur. Semua unsur ada dalam tubuh kasarnya. Ada darah, ada api, air, angin, tanah. Ada unsur semuanya. Dari mana asalnya itu? Adam itu dari mana asalnya? Di tanah tembikar, di surga. Tanah tembikar dari mana? Tanah tembikar itu dari mana? Dari mana? Datang dari mana? Api, air, angin, tanah terkandung di dalam tanah tembikar. Tembikar itu dari mana? Api, angin itu dari mana? Ya dari surga, dari tanah surga itu. Surga itu dari mana? Daripada Nur Muhammad. Dari Nur Allah. Nah, ketubuh kasar ini juga berasal dari Nur Allah. Aneh, kita pending itu dulu. Jadi kulit bergantung kepada mana? Kepada daging. Daging kemana bergantung? Kepada urat. Urat kemana bergantung? Pada tulang. Tulang kemana bergantung? Tulang itu bergantung kepada jantung. Jantung bergantung kepada hati. Hati bergantung kepada hati gaib. Hati gaib kemana bergantung? Kepada Allah. Allahu samad. Allahu samad. Qul huwallah. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nyawa, jiwa, roh. Itu pecah-pecahan. Bergantung kemana? Kepada Allah. Allah sabar. Katakan. Bergantung kepada. Katakan. Allah Esa. Qul huwallahu ahad. Allah Esa. Tunggal. Tidak beranak, tidak beranakkan. Tidak bisa tidak beranak. Dia sendirian. Tempat bergantungnya nyawa. Tempat bergantungnya roh. Tempat bergantungnya jiwa, nyawa, roh. Roh itulah yang akan kita kaji berikut ini. Walaupun sedikit, tapi dilebarkan seluas bumi dan langit. Seluas alam yang roh itu. Yang itu yang disebut batin, macam-macam namanya. Rohaniah, istilahnya sekandang. Ya, segudang penafsiran. Ilmunya ilmu yang luas. Jadi dasar diri kita ini, tubuh kasar ini, kamu itu, saya ini, bermula dari nur Allah, bersumber dari nur Allah, diciptakan dari nur Allah. Ini yang perlu kita renungkan. Jangan dianggap sepele. Dari sulbi wa taraib itu pase kejadian. Adalah pase. Tingkat fase yang kita lalui. Sejak dari nur itu bertingkat-tingkat fase yang kita lalui sampai
sekarang sampai tua, sampai masuk liang kubur, sampai liang kubur. Bagaimana banyaknya fase-fase yang dilalui oleh kamu itu, oleh saya ini. Titik.